Saya ingin bertanya, saya kan terlahir dari keluarga lengkap, tapi kebetulan saya dididik oleh seorang figur ayah yang keras, secara verbal maupun secara fisik dari kecil, sehingga itu menimbulkan hubungan batin antara saya dengan orang tua saya, dengan bapak saya khususnya, yang kurang bagus. Dan bapak saya pun dengan ibu saya sama, memperlakukan ibu saya dengan keras secara verbal maupun tindakannya. Sampai akhirnya setelah sekarang orang tua saya sudah berumur udah 50 tahun, qadarullah ibu saya stroke, sampai akhirnya dia kehilangan fungsi sebelah kanan. Jadi itu tidak memungkinkan dia untuk melakukan segala aktivitas sendiri. Sedangkan kebetulan 3 anaknya semua berada di luar kota, sudah berumah tangga dan mencari nafkah untuk keluarganya. Tersisa bapak dan ibu saya di rumah. Kebetulan 1 tahun silam tuh saya merasa tidak tega melihat ibu saya sendiri dengan kondisi memang bapak saya kurang ngurus sama ibu saya. Ibu saya mengurus dirinya sendiri, semua serba sendiri, karena bapak saya memang lebih fokus dengan dirinya sendiri. Kemudian saya berinisiatif membawa ibu saya ke Jakarta. Saya mau ibu saya di masa tuanya mendapatkan diurus gitu ya Pak Ustadz ya sama anaknya. Akhirnya saya bawa ke Jakarta. Awalnya saya mau bawa dia untuk berobat, cuman ternyata saya merasa ibu saya di Jakarta lebih baik kondisinya. Saya info ke bapak saya bahwa Pak, saya ibu bersama saya, insya Allah saya jaga, saya urus, saya udah bicara baik-baik Pak Ustadz ke bapak saya. Cuman bapak saya bilang banyak tekanan ternyata di rumah dia tuh, bahwa dari orang sekitar tuh bahwa kenapa ibu saya dibawa anaknya karena nggak diurus gitulah, karena mungkin tetangga lebih memperhatikan karena orang terdekat ya Pak Ustadz ya dengan rumah saya. Jadi tetangga mungkin lebih tahu bahkan dari saya keadaan ibu saya saat ibu saya sama bapak saya. Sampai sekarang itu bapak saya merasa dipisahkan oleh saya dengan ibu saya, padahal saya sudah jelaskan bahwa saya tidak ada niat seperti itu. Sampai akhirnya keluar dari mulut bapak saya bahwa kita ini anak-anak calon neraka. Bapak saya bilang gitu ya, karena udah misahin bapak dari ibu saya. Pertanyaannya, apakah benar Pak Ustadz yang saya lakukan ini benar apa salah? Saya merasa dari sisi saya, selama bapak saya masih bisa kuat, saya mau handle ibu saya dulu nih yang udah nggak berdaya kan. Mau urus ibu saya, suatu saat jika bapak saya membutuhkan saya siap. Tapi sementara saya ingin berjuang dulu untuk ibu saya ingin bapak saya sabar sebentar saja sampai nanti ibu saya bisa sembuh. Menurut saya semoga aja bisa sembuh total gitu Pak Ustadz. Tapi sampai detik ini hubungan saya pun sama bapak saya sangat tidak berjalan bagus. Komunikasi dari dulu pun memang dia kurang komunikasi sama anak, dari komunikasi kata-kata maupun secara fisik dia sangat kurang memang. Tapi saya tetap saja toleransi ke dia bahwa bagaimanapun dia bapak saya kan. Tapi tetap bapak saya menjudge bahwa saya ini berdosa. Dia bilang saya ini calon neraka. Menurut Pak Ustadz, apakah jalan yang saya ambil ini memang salah, atau saya harus bagaimana untuk kedepannya? Karena ini memang membuat saya terngiang-ngiang. Saya nggak tahu nih ini yang saya ambil ini jalan benar apa salah. Di sisi lain saya sayang bapak saya, tapi di sisi lain saya kali ini yang lebih butuh saya adalah ibu saya. Tidak memungkinkan ibu saya untuk hidup dengan bapak saya sekarang berdua, karena memang benar-benar tidak diurus gitu Pak Ustadz, tidak dirawat. Karena kan memang kalau stroke membutuhkan perawatan ekstra ya Pak Ustadz ya. Gak usah khawatir, insya Allah Mbak Maya itu ahli surga. Karena Mbak Maya itu udah merawat pintu surganya Mbak Maya. Orang tua kita, ibu
ibu, ayah, terutama ketika mereka di masa tua, indal kibari ahadihima, ketika salah satu dari mereka itu sudah tua, maka mereka menjadi pintu surga anak-anaknya. Banyak orang yang berpikir ketika orang tuanya udah sepuh, udah repot, mereka merasa itu beban ya. Akhirnya banyak yang mencari excuse. Aku sibuk nih, aku di luar kota nih, aku begini, aku begitu, aku nggak mampu, aku apa dan segala macam. Padahal kalau mereka paham, itu tuh bukan beban, itu pintu surganya, jalan pintas malah. Yang orang lain itu untuk mendapatkan itu harus tahajud sekian tahun lah, harus inilah, harus itulah, harus jihad lah, harus apa. Sementara ini ada jalan pintas yang luar biasa dan itu nggak jauh dari dia, yaitu orang tuanya yang sudah sangat repot, terutama ibu. Karena itu bandingannya 3 kali lipat dibandingkan ayah. Jadi kalau kalian mau berbakti, ibu, ayah. Tapi kalau kalian mau meminta doa, ayah, ibu. Karena doa ayah itu lebih utama daripada doa ibu. Tapi kalau berbuat baik, ibu itu lebih utama daripada ayah. Jadi kayak emang kalau lagi butuh apa-apa, mintanya ke ayah 3 kali. Tapi kalau udah dapat sesuatu, kasihnya ke ibu dulu baru ke ayah. Itulah nasib kita laki-laki ya. Jadi pas anak lagi merintis karir, Pah doain aku, Pah doain aku, Pah doain aku. Ya, Bu doain aku. Begitu udah jadi karirnya, Bu ini ada ini buat ibu, Bu baru ayah. Gitu emang gitu nasib kita sebagai laki-laki ya, terima aja lah. Kayak gitulah Allah memuliakan perempuan. Jadi Mbak Maya, insya Allah kalau Mbak Maya ikhlas, Mbak Maya sabar ngerawat ibu, Mbak Maya itu ahli surga. Itu yang pertama. Kedua, Mbak Maya dan teman-teman sekalian, selain anak bisa durhaka kepada orang tua, maka orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Kata Umar Ibn Khattab, ada 3 alasan orang tua durhaka kepada anak. 1, karena dia tidak mencarikan pasangan yang soleh atau soleha untuk menjadi orang tua bagi anaknya. Seorang ayah durhaka ketika mencari istri yang tidak soleha untuk jadi ibu dari anak-anaknya. Atau sebaliknya. Kedua alasannya, karena memberi nama atau memanggil dengan nama-nama yang buruk. Termasuk cerita Mbak Maya tadi dengan verbalnya sering menyakiti dengan kata-kata yang buruk. Yang ketiga, memberi nafkah dari harta yang haram atau sama sekali tidak memberi nafkah. Itu juga durhaka. Kalau 1 dari 3 ini dilakukan oleh orang tua, berarti dia orang tua yang durhaka, orang tua yang zalim. Maka dengan status dia yang sedang zalim itu, kata-katanya bukan kutukan, kata-katanya bukan doa yang menakutkan bagi anaknya. Apalagi anaknya tidak durhaka kepada orang tua. Syaratnya Mbak Maya jangan balas. Kalau digituin diam aja, dikata-katain diam aja, dikutuk dengan ucapan-ucapan buruk diam aja. Karena begitu Mbak Maya balas, Mbak Maya juga nggak akan dapat kebaikan apapun dari situ. Sama-sama buruk kan jadinya kan ya. Tapi kalau Mbak Maya diam, insya Allah itu nggak akan mengenai Mbak Maya, nggak usah khawatir. Kan yang membuat Mbak Maya khawatir ini kan kata-kata seorang ayah kan, takutnya jadi doa yang buruk, nanti hidupnya jadi susah, banyak masalah. Enggak. Selama Mbak Maya tidak membalas keburukan dengan keburukan, nggak akan jadi keburukan apa-apa. Karena itu kata-kata yang tidak pantas biasanya justru rumusnya kalimat yang tidak pantas yang keluar dari lisan kita akan Allah kirim kepada orang yang kita katakan. Kalau dia nggak pantas menerimanya, itu kalimat akan balik lagi kepada yang mengucapkan. Nauzubillah min dzalik. Maka menurut saya Mbak Maya baktinya Mbak Maya kepada ayah adalah diam. Baktinya Mbak Maya kepada ibu, apa yang udah Mbak Maya lakukan sekarang. Jadi insya Allah ibu itu jadi pintu surga dunia dan akhiratnya Mbak Maya. Udah nggak apa-apa, fokus saja dengan itu. Kalau ayah merasa marah, saya malah ngelihat ini kok marahnya karena ego ya, bukan karena kasih sayang gitu, karena nggak mau dikatakan nggak bisa merawat. Kalau ceritanya demikian, maka insya Allah itu bukan alasan untuk Mbak Maya merasa khawatir, gitu Mbak Maya.